Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Amalia Sabila, NIM 1803020410 dari kelas PBA 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal seminar saya yang berjudul Pengembangan EQUIS berbasis HOTS pada materi virus untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 10 SMA. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Mujisri Prastiwi, SPD MPD, dan juga Profesor Dr. Haji Muslimin Ibrahim MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar, serta Pak Guntur Trin Mulyono SSI MSc selaku dosen pembimbing saya. Baik, pada slide pertama yaitu ada pendahuluan. Hal yang melatar belakangi saya mengambil penelitian ini adalah kemampuan peserta didik di Indonesia kebanyakan masih berada pada tingkatan LOTS atau Lower Order Thinking Skills, banyak materi hafalan dan latihan soal yang kurang untuk melatihkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Rendahnya pengembangan instrumen HOTS menyebabkan siswa jarang dan belum terbiasa jika diberikan soal-soal HOTS oleh guru biologi, sehingga dapat diketahui bahwa butir soal yang dipakai untuk melakukan proses pengukuran pada kemampuan kognitif peserta didik masih berada pada level kognitif yang rendah, yaitu C1 mengingat, C2 memahami, dan C3 menerapkan. Hal ini disebabkan juga karena penilaian HOTS ini baru mulai diberlakukan setelah kurikulum 2013 diperbarui atau direvisi, sehingga peserta didik dalam mengerjakan soal-soal HOTS seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi masih lemah. Maka dari itu, perlu adanya pengembangan instrumen HOTS pada materi biologi untuk melatih keterampilan berpikir kritis peserta didik. Salah satu materi biologi yaitu materi virus yang membutuhkan soal-soal berbasis HOTS karena saling berikatan dengan kehidupan sehari-hari dan juga siswa dapat termotivasi untuk mencari solusi yang terkait dengan permasalahan pada materi virus yang dijumpai di kehidupan. Dari permasalahan tersebut, saya ingin mengembangkan penilaian instrumen HOTS dalam bentuk pengembangan EQUIS berbasis HOTS pada materi virus untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa. Adapun isi di dalam EQUIS atau kuis elektronik tersebut dilengkapi dengan adanya teks, gambar, maupun video sehingga dapat menarik minat peserta didik dalam mengerjakan soal kuis berbasis HOTS tersebut. Dengan begitu, diharapkan peserta didik dapat memiliki keterampilan berpikir kritis, sekaligus juga dapat memanfaatkan media elektronik sebagai media pembelajaran di era 4.0 seperti sekarang ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana validitas EQUIS berbasis HOTS pada materi virus untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 10 SMA ditinjau dari segi isi, kebahasaan, dan penyajian. Kemudian juga bagaimana kepraktisan EQUIS berbasis HOTS pada materi virus untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 10 SMA ditinjau dari segi keterlaksanaan. Untuk tujuannya, untuk mendeskripsikan validitas EQUIS berbasis HOTS pada materi virus untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa yang ditinjau dari segi isi, kebahasaan, dan penyajian. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan kepraktisan EQUIS berbasis HOTS pada materi virus untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa yang ditinjau dari segi keterlaksanaan. Kemudian untuk manfaatnya, yaitu yang pertama, EQUIS dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain untuk mengembangkan EQUIS sejenis pada topik lainnya. Yang kedua yaitu EQUIS dapat digunakan secara langsung sebagai instrumen hasil evaluasi siswa. Yang ketiga, EQUIS dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh guru sebagai variasi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yaitu kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini ada 4, diantaranya yaitu EQUIS, HOTS, keterampilan berpikir kritis, dan juga materi virus. EQUIS merupakan permainan singkat yang digunakan dalam bidang pendidikan dan mirip dengan mengukur pertumbuhan dan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan.
HOTS yang merupakan suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi pembelajaran seperti metode problem solving, taksonomi Bloom, dan taksonomi pembelajaran, pengajaran, serta penilaian. Kemudian ada keterampilan berpikir kritis yang mencakup kecenderungan perilaku dan keterampilan kognitif untuk memecahkan masalah, menarik kesimpulan, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, serta membuat keputusan apa yang harus diyakini atau dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu ada materi virus yang merupakan materi mempelajari mengenai organisme peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Virus bersifat aseluler dan juga dapat dikristalkan. Kemudian untuk kerangka berpikir dapat dilihat di PPT saya, yaitu adanya e-quiz. E-quiz merupakan electronic quiz, yaitu serangkaian jenis tes yang disajikan dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa komputer atau laptop. E-quiz dilengkapi dengan teks, gambar, video, dan audio yang menarik. Kemudian juga keterampilan berpikir kritis, yang merupakan salah satu keterampilan abad 21, yaitu proses aktif dan cara berpikir secara teratur atau sistematis untuk memahami informasi atau persoalan secara mendalam, sehingga membentuk keyakinan dalam kebenaran informasi yang didapat. Kemudian saya mengembangkan yaitu e-quiz untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis. Penggunaan e-quiz berbasis HOTS dapat membantu siswa untuk lebih termotivasi dalam upaya meningkatkan hasil belajar, terutama pada materi virus yang mempunyai banyak istilah dan merupakan materi yang cenderung banyak menghafal daripada memahami. Dengan adanya soal HOTS ini, maka siswa tidak perlu menghafal, namun lebih banyak ke penerapan dan pemecahan masalah yang ada. Dengan begitu, akan melatihkan keterampilan berpikir kritis pada siswa. Untuk tuntutan KD-nya yaitu 3.4 menganalisis struktur replikasi dan peran virus dalam kehidupan. Kemudian ada KD 4.4 yaitu melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Kemudian ditinjau dari keterampilan berpikir kritis siswa saat ini yaitu masih tergolong rendah, didasarkan pada strategi pembelajaran yang menghafal bukan memahami. Hal ini karena soal-soal yang diberikan masih pada kemampuan berpikir tingkat rendah yaitu LOTS, mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Kemudian untuk solusinya yaitu media dikembangkan dengan software Wondershare Quiz Creator yang digunakan untuk membuat alat penilaian. Dengan Wondershare Quiz Creator dapat disisipkan gambar maupun flash movie untuk menunjang pemahaman peserta didik dalam menjawab soal. Kemudian media berisi kumpulan soal-soal HOTS pada materi virus. Untuk hasilnya sendiri, yaitu akan menghasilkan e-quiz berbasis HOTS pada materi virus untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 10 SMA yang valid. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Ada jenis penelitian yang merupakan jenis penelitian pengembangan menggunakan desain model 4D yaitu define, design, develop, dan disseminate. Penelitian tahap disseminate tidak dilaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Tahap pengembangan e-quiz berbasis HOTS ini dilakukan di SMA NU 1 Gresik pada bulan Mei sampai November tahun 2021. Untuk sasaran penelitian dalam penelitian ini adalah e-quiz berbasis HOTS pada materi virus yang diuji cobakan pada 20 siswa dari kelas 10 MIPA 1 yang dipilih secara acak. Penelitian ini dilakukan di kelas yang heterogen dan dianggap mewakili untuk mengetahui tingkat validitas dan keterlaksanaan atau kepraktisan e-quiz yang dikembangkan. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model 4D yaitu pendefinisian. Tahapan pendefinisian ini merumuskan masalah, kemudian merumuskan kajian pustaka dan juga melakukan observasi, kemudian menghasilkan analisis kebutuhan yang akan menjadi spesifikasi tujuan pembelajaran. Kemudian tahap kedua yaitu perencanaan
yaitu penyusunan tes, pemilihan media, dan rancangan awal yang akan divalidasi oleh ahli materi dan ahli pengembangan yang menghasilkan analisis evaluasi dan revisi 1. Kemudian untuk tahapan pengembangan, analisis evaluasi dan revisi 1 nantinya akan dianalisis dan evaluasi dan direvisi untuk yang kedua kalinya oleh ahli materi, guru, dan juga ahli pengembangan. Setelah itu dilakukan uji coba pertama yang akan menghasilkan analisis evaluasi dan revisi 3. Kemudian jika sudah dilakukan uji coba yang kedua, yaitu analisis evaluasi dan revisi 4 yang akan menghasilkan produk akhir. Produk akhir ini nantinya tidak akan disebarkan. Kemudian selanjutnya yaitu variabel yang diamati. Yang pertama ada validitas ekuis yang meliputi kelayakan isi, kelayakan kebahasaan, dan penyajian. Yang kedua yaitu ada kepraktisan ekuis meliputi keterlaksanaan ekuis. Kemudian ada instrumen pengumpulan data yang menggunakan instrumen non-tes meliputi lembar validasi ekuis. Yang kedua yaitu lembar pengamatan keterlaksanaan ekuis ditinjau dari angket respons siswa. Kemudian metode pengumpulan data yaitu validasi ekuis dan juga pengamatan keterlaksanaan ekuis. Yang terakhir yaitu metode analisis data. Yang pertama analisis validasi ekuis dan yang kedua analisis keterlaksanaan ekuis. Demikian presentasi proposal seminar yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.